Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 421. Tuan Bailey, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan operasi? Pada saat ini, Chen Xiangtian mengikuti Bailey Wuqiu dan buru-buru bertanya. Menyelesaikan operasi dalam 45 menit adalah satu hal, memberi mereka cukup waktu untuk membuang bom adalah hal lain. Bawa ahli EOD Anda ke ruang operasi bersama saya, dan saya akan memberi Anda setidaknya 40 menit untuk membuang bomnya. Saat dia berjalan, dia mengatakan bahwa waktunya sangat mendesak, ketika dia datang ke ruang persiapan ruang operasi. Tuan Bailey Wuqiu sudah mengenakan peralatan steril yang diserahkan oleh staf medis. 40 menit. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan operasi dalam 5 menit? Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, wajahnya luar biasa. Tentu tidak bisa 5 menit. Saya akan menggunakan teknik khusus selama operasi untuk menjaga kondisi fisiologis di tubuhnya agar bom tidak dipicu selama operasi. Namun, dalam 5 menit terakhir operasi, bom akan terkena di udara. Setelah bom meninggalkan udara, kondisi lingkungan berubah, dan tidak dapat menghindari dipicu. Setelah bom dipicu, saya akan menyelesaikan langkah-langkah bedah terakhir dalam waktu 5 menit. Pada saat itu, Anda dapat mulai segera menangani bom. Bailey Wuqiu menjawab dengan sangat rapi. Apakah masih mungkin? Chen Xiangtian sangat terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Oke, jangan diam, cepat selesaikan urusanmu sendiri. Jika kamu menunda sesuatu, kamu dan aku akan mati di sini. Bailey Wuqiu berkata kepada Chen Xiangtian. Oh, baiklah, aku akan segera bersiap. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat mengatakan bahwa saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain percaya pada Bailey Wuqiu. Saya harap semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Bailey Wuqiu. Setelah semuanya siap, Bailey Wuqiu membawa orang yang telah dipesan sebelumnya ke ruang operasi. Di ruang pemantauan operasi, saat ini penuh dengan staf medis, semua mengawasi situasi di ruang pemantauan. Saya melihat bahwa setelah Bailey Wuqiu dan yang lainnya memasuki ruang operasi, alih-alih membius gadis kecil itu, mereka menggunakan akupuntur untuk membuat gadis kecil itu koma. Sebelum di laboratorium, ketika saya melihat operasi Bailey Wuqiu, dia bisa menggunakan jarum perak untuk membuat orang koma, dan dia juga bisa mencapai efek anestesi. Para praktisi pengobatan Tiongkok kuno di rumah sakit kami telah melakukan penelitian di tempat Tuan Bailey menggunakan jarum. Bereksperimen pada beberapa rekan, tetapi mereka tidak memiliki efek yang sama. Namun, bagian jarum yang digunakan kali ini berbeda dengan bagian jarum yang digunakan pada operasi terakhir. Kali ini, tidak hanya untuk membuat pasien dibius, tetapi juga untuk menjaga berbagai kondisi fisiknya. Titik akupuntur secara alami berbeda. Ngomong-ngomong, teknik jarum ini sangat aneh, dan kita belum membahasnya. Di ruang pemantauan operasi, sekelompok dokter sedang berdiskusi satu sama lain, dan mereka semua terlihat sangat serius ketika menyaksikan operasi Bailey Wuqiu yang lancar. Long Zaitian berdiri di ujung, dia juga bisa melihat pemandangan di video surveillance. Segera, rekaman video dialihkan, dan layar sekunder menunjukkan bom perut gadis kecil itu. Berbaring dengan tenang di perutnya saat ini, waktunya belum dipicu. Sekarang operasi telah dimulai, Bailey Wuqiu sangat cepat. Selain bekerja sama dengan Tuan Xiaur, ia juga bekerja sama dengan para dokter di rumah sakit. Serangkaian operasi dapat dikatakan mempesona. Setelah operasi dimulai, suasana di ruang pengawasan video jelas jauh lebih tenang, dan semua orang menonton dengan tenang, berdoa agar operasi selesai dengan sukses. Setelah menonton sebentar, Long Zaitian meninggalkan ruang pemantauan operasi dan berjalan keluar. Pada saat ini, sudah ada banyak petugas polisi di lantai bawah di rumah sakit, dan para ahli EOD turun dari mobil. Chen Xiangtian menyambutnya di lantai bawah dan membawa orang ke atas. Chen Tua, jika dokter benar-benar dapat memberi kita 40 menit, kita akan memiliki cukup waktu untuk menangani bom. Kali ini, situasinya sangat istimewa, yang terpenting adalah masalah waktu. Selama ada cukup waktu, pindahkan bom ke tempat yang tepat. Tidak ada kesulitan dalam tugas ini. Di belakang Chen Xiangtian, seorang pria parubaya seusia dengannya, pria parubaya itu tampak seperti bersenjata lengkap, dan muncul dengan beberapa orang. Seharusnya itu bukan masalah besar. Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Tapi sejauh yang saya tahu, operasi ini sangat sulit. Sebelum saya datang, saya bertanya kepada ahli terkait dan mengatakan bahwa tidak mungkin bagi siapapun di dunia ini untuk melakukan operasi seperti itu. Pria parubaya di belakang Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu dan sangat gelisah. Anda harus memasuki ruang operasi sebelum operasi selesai. Bom akan meledak dalam 5 menit terakhir sebelum operasi selesai. 40 menit tersisa terserah Anda. Pada saat ini, Chen Xiangtian berkata kepada mereka, jika Anda tidak punya 40 menit, 30 menit sudah cukup. 30 menit sudah cukup. Pria parubaya di belakang Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cepat. Kalian pergi ke ruang pemantauan dulu. Saya akan berbicara dengan Tuan Long tentang situasi yang relevan terlebih dahulu. Pada saat ini, ketika Chen Xiangtian melihat Long Zaitian, dia manusiawi di belakangnya.
Pria parubaya itu hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama dia sedikit penasaran. Siapa Tuan Long ini? Tapi dia tidak terlalu penasaran, dan bergegas ke ruang pemantauan operasi. Tuan Long, jika Tuan Bailey benar-benar dapat menyelesaikan operasi dan mencapai tujuan katanya, masalah peledakan kali ini tidak akan besar. Pada saat ini, Chen Xiangtian datang dan menghadapi naga itu. Apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan, dia tidak akan mengatakannya dengan santai. Pada saat ini, Long Zaitian hanya berkata dengan nada ringan. Tidak apa-apa. Chen Xiangtian mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Adapun pengejaran si pembunuh, pihak saya telah meningkatkan kecepatan. Di pihak saya telah bekerja sama dengan orang-orang dari perbatasan selatan. Chen Xiangtian ragu-ragu untuk berbicara, dia tidak tahu apakah Long Zaitian mengetahuinya. Saya tahu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya menjawab. Lin Si telah mendekati Chen Xiangtian sebelumnya, dan Lin Si dan Long Zaitian ini telah menyebutkannya. Tidak apa-apa, saya yakin pembunuhnya akan segera diadili. Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Ternyata Long Zaitian juga tahu segalanya. Dengan cara ini, Long Zaitian masih belum sepenuhnya meninggalkan perbatasan selatan. Setelah berbicara, Chen Xiangtian juga memasuki ruang pemantauan. Waktu berlalu menit demi menit, dan semua orang menunggu. Ketika waktu berlalu 45 menit, tepuk tangan meriah pecah di ruang pemantauan operasi. Meskipun operasi belum dilakukan, operasi datang 45 menit kemudian. Bom belum bergerak, yang membuktikan bahwa Bailey Wuqiu telah mengendalikan kondisi fisiologis gadis itu dengan baik. Sehingga bom selalu dalam keadaan tidak terpicu. Bab 422. Tuan Chen Xiangtian, Dr. Bailey meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa operasi telah berakhir. Juga ahli EOD Anda dapat memasuki ruang operasi. Pada saat ini, seorang dokter masuk dan berkata kepada Chen Xiangtian. Semuanya, terserah Anda. Chen Xiangtian memandang beberapa ahli EOD dengan ekspresi yang sangat serius. Yakinlah, bom belum dipicu, kita punya cukup waktu, dan orang-orang kita telah mengatur tempat untuk meledakkan bom. Pada saat ini, pria parubaya memandang Chen Xiangtian Dao dan berkata. Dengan peralatan, dan di bawah bimbingan dokter, dia pergi ke ruang operasi. Di ruang pemantauan operasi suasana masih tegang, waktu berlalu, dan ahli EOD akhirnya datang ke pintu ruang operasi, menunggu untuk masuk. Bip bip bip. Juga saat ini, di layar sekunder ruang pemantauan, pengatur waktu pada bom mulai melompat. Mengeluarkan bunyi bip, operasi masih berlangsung, dan para ahli EOD masih menunggu di luar. Di ruang operasi, semua orang itu semua terfokus. 2 menit kemudian, bom akhirnya dikeluarkan dari tubuh gadis itu. Pada saat ini, pintu ruang operasi terbuka, dan setelah ahli EOD memasuki ruang operasi, Bailey Wuqiu berkomunikasi dengan mereka. Butuh waktu kurang dari 1 menit. Setelah pertukaran, saya melihat bahwa pria parubaya itu membungkuk sedikit ke Bailey Wuqiu, dan Bailey Wuqiu sedikit mengangguk, dan kemudian melanjutkan ke langkah terakhir. Ahli EOD mulai membuang bom, dan bom itu dibundel dengan kartu memori, yang seharusnya memiliki beberapa konten di dalamnya, kartu memori harus dikeluarkan dalam waktu singkat. Setelah sekitar 2 menit, para ahli EOD akhirnya menyelesaikan pemisahan bom dan kartu memori. Mereka mengambil bom dan meninggalkan ruang operasi. Melihat gambar dalam video, tepuk tangan meriah pecah di ruang pemantauan operasi. Bom di perut gadis kecil itu berhasil dikeluarkan dan diserahkan ke spesialis EOD, yang berarti seluruh operasi berhasil. Semuanya berjalan lancar, personel EOD mengambil bom dan mengendarai mobil menuju tempat yang telah ditentukan. Ini dekat rumah sakit, di dalam sekolah menengah, dan lapangan sepak bola standar. Dengan ledakan, bom berhasil diledakkan dengan aman. Tuan Long, peledakan berhasil tanpa menimbulkan korban. Di atap gedung rumah sakit, Chen Xiangtian meletakkan telepon di tangannya, merasa sedikit bersemangat tentang Long Zaitian Dao. Baiklah, saat malam tiba, pembalasan kita akan dimulai. Long Zaitian tidak pernah menjadi tipe orang yang hanya bisa dikalahkan dan tidak akan melawan. Terutama ketika lawannya hanya membuang-buang kekuatannya sendiri. Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke kejauhan, sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata ini, dia juga tahu bahwa Long Zaitian sedang marah. Pembunuh ini tidak akan beruntung. Ayo, kita turun dan melihat-lihat. Pada saat ini, Long Zaitian berkata, dan Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu dan pergi bersama Long Zaitian. Begitu mereka turun, mereka bertemu Bailey Wuqiu keluar dari ruang operasi. Bagaimana situasinya? Tanya Long Zaitian. Operasinya sangat sukses. Dia tidak dalam bahaya apapun untuk hidupnya sekarang, tapi dia membutuhkan pengkondisian mental lebih lanjut. Bailey Wuqiu mengenakan jas putih besar. Ini pertama kalinya Long Zaitian melihat Bailey Wuqiu berpakaian seperti ini. Bailey Wuqiu selalu mengenakan jubah panjang dan memiliki gaya yang berbeda dari para dewa di sungai dan danau. Tapi mengenakan pakaian ini sekarang, terlihat sedikit seperti anjing. Terima kasih, Tuan Bailey. Tuan Bailey benar-benar ahli dalam kedokteran dan memiliki etika kedokteran yang luhur. Atas nama semua orang di kota Linjiang,
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Bailey. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia juga memiliki ekspresi tulus di wajahnya. Bahkan membungkuk pada Bailey Wuqiu di tempat. Oke, ini yang harus saya lakukan. Meskipun saya bukan orang baik, saya tidak dapat melakukan apapun untuk memulai dengan anak itu. Jika seseorang menangkapnya, jangan melalui begitu banyak prosedur, hapuskan saja. Bailey Wuqiu juga acuh tak acuh. Jelas, dia juga mengetahui situasi kemarin melalui saluran khusus, dan telah disiarkan berulang kali di berita TV. Tidak sulit baginya untuk mengetahuinya. Saya mengerti, yakinlah, Tuan Bailey. Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu dan berkata. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, menatap Long Zaitian dalam-dalam, lalu pergi. Jika kamu tidak dapat melakukan hal kecil ini dengan baik, kamu benar-benar tidak berguna. Gunakan tindakan dan beritahu anjing-anjing itu bahwa kamu belum mati. Setelah Bailey Wuqiu berbalik, dia mengangkat suaranya lagi. Long Zaitian merenung sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara. Sedikit mengernyit, menatap langit kelabu, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat langit, itu sangat abu-abu sehingga sepertinya akan turun hujan. Gadis itu, jangan biarkan dia kembali ke rumah lama. Atur tempat yang cocok untuknya. Sebelum dia lulus kuliah, saya akan membayar biaya hidup dasar. Setelah waktu yang lama, Long Zaitian memandang Chen Xiangtian dengan acuh tak acuh. Tuan Long, kami akan membuat pengaturan di sini, termasuk biaya hidup dasar dan biaya studi. Saya akan membayarnya dari pihak kami. Ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait. Pada saat itulah Chen Xiangtian menjawab. Mendengar kata-kata Long Zaitian, dia sedikit tersentuh. Baiklah, dia tidak memiliki saudara. Kami adalah saudaranya. Jangan biarkan dia merasa bahwa dia tidak memiliki saudara dan tidak ada alasan. Suasana hati Long Zaitian agak berat, alisnya sedikit berkerut, dan dia berkata ringan. Mengerti. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia juga menjawab. Long Zaitian menjawab dan berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan gedung rawat inap dan menuju bangsal Longdefu. Xiao Tian, apakah kamu kembali? Mengapa ada begitu banyak polisi di luar? Apa yang terjadi? Melihat Long Zaitian kembali, Li Ping bertanya dengan gelisah. Mendengar ini, Gu Qinglian juga melihat Long Zaitian dalam-dalam, dan kemudian angkat bicara. Kudengar ada seorang gadis kecil dengan bom di perutnya. Dia sekarang sedang diselamatkan di rumah sakit dan bomnya harus dikeluarkan. Sudah dicari di Weibo. Gu Qinglian berkata dengan ringan. Bom? Bagaimana bom bisa masuk ke perut? Bukankah tidak aman bagi kita untuk berada di sini? Ketika Li Ping mendengar ini, dia panik dan berkata dengan cepat. Jangan khawatir, Bu, bom kecil itu tidak akan sekuat itu. Dan sekarang bom itu telah dibuang, semua orang aman sekarang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga acuh tak acuh. Itu benar, dan itu ditangani begitu cepat. Li Ping sedikit curiga. Ini benar-benar telah ditangani. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Atasi saja, hadapi, barusan kamu berlarian, betapa berbahayanya itu. Li Ping sedikit tenang. Xiao Tian, saya sedang menonton berita pagi ini. Saya mendengar bahwa ada pembunuhan di pinggiran kota Xicheng. Seorang gadis kecil terluka dan seorang lelaki tua hilang. Gadis kecil dengan bom di perutnya ini adalah gadis kecil, kan? Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia juga menyela. Bab 423. Ya, gadis kecil itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sangat yakin. Membunuh orang dan meletakkan bom di perut gadis kecil itu, hal apa yang dilakukan orang ini? Jika kamu sangat tidak bermoral, kamu tidak takut akan pembalasan. Ketika Li Ping mendengar ini, dia sangat terkejut dan berkata bahwa dia belum pernah mendengar hal seperti itu dalam hidupnya. Orang seperti apa yang bisa dia lakukan untuk seorang anak? Akan ada pembalasan, segera. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Orang jahat seperti ini harus dipukuli sampai mati dengan tongkat dan digantung di tembok kota untuk ditunjukkan kepada publik. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia marah. Aku juga merasa seperti itu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakan hal yang sama. Dia melihat waktu. Sudah lewat jam 3 sore, dan dia sudah berada di tempat ini selama 3 atau 4 jam. Tuan Long. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba masuk dan melihat ada banyak orang, jadi saya merasa sedikit tidak nyaman dan merasa sedikit tiba-tiba. Orang yang menerobos bukan orang lain, tetapi Chen Xiangtian. Sutradara Chen. Melihat ini, Gu Qinglian sedikit penasaran. Siapa ini? Melihat ini, Long Defu dan Li Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, Bu, ini Kepala Chen dari kantor polisi Linjiang, dan dia temanku. Kali ini, Long Zaitian diperkenalkan. Setelah mendengar bahwa mereka adalah teman, Long Defu dan Li Ping akhirnya menghela nafas lega. Bagaimanapun, melihat pakaian Chen Xiangtian, mereka khawatir bahwa Chen Xiangtian ada di sini untuk merepotkan Long Zaitian. Halo, dua orang tua, saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Tuan Long, yang tiba-tiba. Kata Chen Xiangtian meminta maaf.
Saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan Xiao Tian kami. Kami adalah orang-orang jujur, dan kami tidak pernah melakukan kesalahan. Li Ping masih sedikit khawatir, jadi dia mengatakannya secara langsung. Bibi, kamu salah paham. Saya mencari Tuan Long untuk beberapa hal penting lainnya. Apa yang saya katakan tidak ada hubungannya dengan itu. Chen Xiangtian sedikit malu. Bibi, mereka teman baik, kamu terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, Gu Qinglian juga menjelaskan. Ternyata ini masalahnya, itu sebabnya aku terlalu banyak berpikir. Ketika Li Ping mendengar kata-kata itu, dia benar-benar lega. Ayo pergi, ada apa, ayo keluar dan bicara. Pada saat ini, Long Zaitian memberitahu Chen Xiangtian bahwa Chen Xiangtian memiliki masalah mendesak. Jika tidak, dia tidak akan datang ke sini secara langsung untuk menemukannya, dan Long Zaitian tahu di dalam hatinya. Oke, Tuan Long, silakan. Chen Xiangtian sangat sopan dan berkata, Long Zaitian adalah yang pertama keluar. Ini benar-benar pria besar di kota Linjiang. Bagaimana dia bisa begitu rendah hati kepada Xiao Tian? Aku benar-benar tidak bisa melihatnya, tidak ada kepura-puraan sama sekali. Pada saat ini, Long Defu juga sangat penasaran. Ya, Xiao Tian sebenarnya berteman dengan pria sebesar itu. Li Ping juga sangat ingin tahu. Bibi dan paman, lingkaran sosial Xiao Tian sangat luas, pada dasarnya dia memiliki semua jenis teman. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Lingkaran sosialnya luas dan bagus, orang-orang yang Anda kenal banyak, dan mudah untuk melakukan sesuatu. Long Defu mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Mengikuti Chen Xiangtian, Long Zaitian berjalan keluar. Sangat ingin menemukanku, ada apa? Tanya Long Zaitian. Ini kartu memori. Kami akan segera membaca konten di dalamnya. Tuan Long, mari kita lihat bersama kami, dan beritahu kami pendapat Anda. Pendapat Anda sangat penting bagi kami. Chen Xiangtian membawa Long Zaitian maju, berjalan dan berbicara. Tak lama kemudian, keduanya memasuki ruang media multifungsi di rumah sakit yang sempat dipinjam sementara karena kebutuhan yang kaku. Di ruang serbaguna, orang-orang Chen Xiangtian sibuk. Bagaimana? Apakah kamu membaca isinya? Chen Xiangtian masuk dan bertanya. Segera, 1 menit lagi, itu saja. Staf yang sibuk di depan komputer menjawab. Setelah beberapa saat, sebuah gambar muncul di layar. Itu adalah seorang pria yang mengenakan topeng badut. Dia menghadap ke kamera. Yang bisa Anda lihat adalah seseorang berbaring di belakangnya, berdarah dari leher. Di sudut lain ruangan, ada seorang gadis kecil, meringkuk di sudut dengan putus asa. Dalam video, gadis kecil itu ketakutan dan tercengang, dan seluruh orang ketakutan. Dalam video, pria bertopeng badut berbicara dalam bahasa asing, yang sepenuhnya dapat dipahami dengan tingkat bahasa asing Long Zaitian. Tetapi orang-orang Chen Xiangtian masih melakukan terjemahan simultan. Daxia, Zona Perang Selatan, dan Raja Naga Ilusi. Apakah kamu tahu apa yang aku lakukan sekarang? Aku membunuh orang sekarang? Tidak, sebenarnya, aku sudah selesai membunuh orang. Adapun gadis kecil ini, aku akan menjaganya di perut, aku punya hadiah untukmu. Tahukah kamu mengapa aku memilih mereka? Apakah kamu melihatnya? Karena ini. Karena itu, pria bertopeng badut akan mengarahkan kamera ke tanda rumah kesetiaan dan kesetiaan di pintu masuk. Serta medali yang ditempatkan di tengah rumah. Mereka adalah anggota keluarga korban perang. Anda pengecut, Anda bahkan tidak bisa melindungi anggota keluarga korban perang. Ngomong-ngomong, selanjutnya, saya akan terus memilih orang yang relevan untuk memulai, hehehe. Dengan mencibir, video itu berakhir. Video itu awalnya tidak lama, hanya kurang dari 1 menit. Ledakan. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia meninju meja. Orang ini harus mati. Dia sangat marah, dan orang-orang yang dia bawa ke tempat kejadian juga sangat marah. Berdiri satu persatu, semuanya dingin, sombong, terlalu sombong. 3 menit yang lalu, dia memposting video lain di akun sosialnya di luar negeri. Pada saat ini, orang-orang Chen Xiangtian melaporkan lagi. Selidiki dengan cepat tempat di mana video itu dikirim. Hari-hari ini, bahkan jika kamu tidak tidur, kamu akan membunuh anjing ini. Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu dan berkata kepada staf di tempat kejadian. Mengerti, mengerti, mengerti. Ketika orang-orang Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, mereka segera merespons. Ketika mereka berbicara, mereka melemparkan diri mereka ke dalam pekerjaan yang sangat intens. Melihat ini, Long Zaitian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Lin Si. Dia memposting video di akun pribadinya. Namun, saya tidak berpikir itu akan segera diposting. Anda harus mencoba yang terbaik untuk menentukan lokasinya. Setelah memutar telepon, Long Zaitian berkata kepada Lin Si. Kami telah memperhatikan situasi ini dan telah melacak kemungkinan tempat persembunyiannya berdasarkan video ini. Namun, seperti dugaan kakak, video ini tidak segera dirilis. Di ujung telepon yang lain, Lin Si hanya melaporkan. Kakak, yakinlah, dalam 3 jam, kita akan dapat menentukan lokasi mereka. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia juga sangat yakin. Oke, tunggu kabar baikmu.
Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Pada saat ini, staf yang sibuk di tempat kejadian sedikit bingung. Mereka tidak tahu identitas Long Zaitian, juga tidak tahu siapa yang diperintahkan Long Zaitian. Tapi mendengarkan ini, Tuan Long ini sepertinya tidak sederhana sama sekali. Bab 424. Jika Tuan Long ada hubungannya, dia bisa pergi sekarang. Jika ada kemajuan di pihak saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Pada saat ini, Chen Xiangtian berkata pada Long Zaitian. Satu-satunya hal yang penting sekarang adalah menentukan posisi lawan. Selama posisi lawan ditentukan, semuanya akan mudah dikatakan. Selama lokasi lawan ditentukan, dan dengan bantuan Long Zaitian, anjing ini pasti akan mati. Ya, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga menjawab. Setelah menjelaskan beberapa kata kepada Chen Xiangtian, dia meninggalkan ruang media multifungsi. Itu kembali ke bangsa Long Defu lagi. Dewa kecil, apa hubungan Direktur Chen denganmu? Pada saat ini, Li Ping bertanya. Kamu wanita tua, apa yang harus dilakukan dengan rasa ingin tahu yang begitu banyak, mencari pria besar, pasti ada masalah besar. Long Defu mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Tanyakan saja, jika Anda bisa mengatakannya, katakan, jika Anda tidak bisa mengatakannya, jangan katakan. Li Ping mendengar kata-kata itu, tapi dia hanya menghalangi naga itu. Bu, itu hanya hal kecil. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dan berkata, bukan karena dia tidak ingin mengatakannya, tetapi karena dia takut jika dia mengatakannya, ibu tua itu akan khawatir. Setelah berbicara, dia dan Gu Qinglian saling memandang. Ngomong-ngomong, kamu harus berhati-hati baru-baru ini. Kota Linjiang terlalu kacau, dan sekarang, pembunuh, keributan, orang-orang gila itu, mereka dapat menangkap siapapun. Jika kamu tidak melihat, gadis kecil seperti itu, mereka bisa melakukannya. Jika Anda berhasil, Anda hanya akan kehilangan hati nurani Anda, dan Anda akan disambar petir. Long Defu juga dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Ayah, pulihkan dirimu dengan tenang, dan aku akan melindungi mereka. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya menjawab. Tidak apa-apa, kamu bisa melakukan banyak hal, jangan khawatirkan ayah. Long Defu berkata lagi. Ayah, Bu, jika tidak ada yang bisa dilakukan, Qinglian dan aku akan kembali dulu. Ngomong-ngomong, Baili Wuqiu harus datang setelah beberapa saat. Ketika saatnya tiba, minta dia untuk memberinya isi kotak makanan. Pada saat ini, Long Zaitian berkata kepada Long Defu dan Li Ping. Oke, kamu bisa kembali ketika kamu sibuk, jangan khawatir tentang kami, semuanya baik-baik saja di sini. Li Ping mendengar kata-kata itu dan juga berkata. Long Zaitian menjawab, dan setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal, dia membawa Gu Qinglian dan Long Xiaoxi untuk pergi. Turun, masuk ke mobil, dan melaju menuju rumah. Kamu harus berhati-hati baru-baru ini, kota Linjiang terlalu kacau. Pada saat ini, Gu Qinglian tiba-tiba berkata. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Chen Xiangtian pada Long Zaitian, dia memiliki firasat kuat bahwa Long Zaitian dan Chen Xiangtian pasti berurusan dengan hal-hal yang sangat berbahaya. Karena, pada saat ini, Chen Xiangtian harus sibuk menangkap si pembunuh, dan tidak boleh mengobrol dengan Long Zaitian saat ini. Jika Anda datang ke Long Zaitian, berarti penangkapan pembunuh Long Zaitian juga terkait. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Keahlianku, di kota Linjiang, bisa benar-benar berjalan menyamping. Bahkan jika pembunuh itu melihatku, dia hanya bisa mati. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Tapi, hati-hati dengan semuanya. Kamu harus ingat bahwa aku dan anak-anak menunggumu di rumah. Mendengar ini, Gu Qinglian masih sedikit khawatir. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, ada perasaan hangat di hatinya, dia juga seorang pria dengan keluarga. 5 tahun lalu, dia juga punya rumah, tapi dia tidak melindungi rumah itu. Sekarang, tidak pernah sekalipun, dia tidak akan membiarkan keluarga ini menderita kerugian apapun. Yakinlah, aku akan melindungi kalian masing-masing. Aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu terjadi lagi. Bahkan jika aku mati suatu hari, aku akan mati di depanmu dan tidak pernah hidup. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan dia sangat tegas dan otentik. Bagaimana kamu bisa mati jika kamu mengatakan sesuatu yang bodoh? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit menyalahkan yang asli. Long Zaitian hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Tapi Gu Qinglian menangkap banyak poin penting dari kata-kata Long Zaitian. 5 tahun lalu, Ibu Xiaoxi meninggal karena dia tidak melindunginya dengan baik. Gu Qinglian berpikir dalam hati, tetapi tidak mengatakannya. Hanya menatap Long Zaitian dalam-dalam. Tak lama kemudian, keluarga beranggotakan 3 orang itu tiba di rumah. Cuaca hari ini sangat buruk, langit gelap, dan ketika mereka bertiga sampai di rumah, hujan mulai turun. Pada saat ini, sudah akhir musim gugur, dan angin dan hujan bertiup ke wajah orang-orang, dan akan ada sensasi kesemutan. Ini hampir musim dingin, dan hujan belum berhenti. Gu Qinglian melihat cuaca dan sedikit terdiam. Musim gugur dan musim dingin tahun ini sangat hujan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya menjawab.
Dalam perjalanan kembali dari rumah sakit, saya pergi untuk membeli bahan makanan lagi. Setelah berguling-guling seperti itu, sudah lewat jam 5. Setelah berganti pakaian yang lebih longgar, Gu Qinglian sibuk di dapur. Setelah beberapa saat, hari benar-benar gelap, dan hujan semakin deras di luar. Pada saat ini, Long Yuner juga kembali dengan taksi. Pada saat ini, meja hidangan sudah dibuat, dan ada beberapa hidangan terakhir, dan makan malam sudah siap. Pada saat itulah telepon Long Zaitian, yang bekerja sendirian di dapur, berdering. Long Zaitian mengeluarkan telepon dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Lindsay. Kakak, lokasinya sudah dikonfirmasi. Lindsay membuka mulutnya dan berkata, "Oke, di mana kamu? Aku akan segera datang." Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sangat rapi dan otentik. "Aku dalam perjalanan ke rumahmu. Aku bisa turun dalam 5 menit. Aku akan menjemputmu dan menjelaskan sesuatu padamu." Lindsay mendengar kata-kata itu dan menjawab, "Baiklah." Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menjawab dan menutup telepon. "Qinglian, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku harus keluar. Datang dan goreng hidangan ini, dan kamu akan bisa memasaknya segera." Setelah Long Zaitian menutup telepon, dia berteriak lagi. "Apakah ini mendesak? Apakah kamu tidak harus makan sebelum keluar?" Gu Qinglian masuk dan bertanya. "Yah, kamu tidak perlu menungguku makan. Aku akan kembali setelah semuanya selesai." Long Zaitian menjawab, dan berkata, lalu pergi ke pintu, mengenakan alas sepatunya, dan mengenakan mantel. "Ambil payungnya, dan juga, taruh 2 roti ini di sakumu, makanlah saat kamu lapar." Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, Gu Qinglian juga sibuk, memasukkan 2 potong roti ke dalam pakaian Long Zaitian. Kemudian membantunya mengenakan mantel di tubuhnya, membantunya merapikan kerahnya. Memastikan bahwa dia berpakaian dengan benar dan hangat. "Ayah, mau kemana?" Pada saat ini, dia keluar dari ruang atas, mengenakan piyama kelinci abu-abu dan putih, bertelanjang kaki, dan bertanya. "Ayah pergi keluar, lakukan sesuatu, dan segera kembali. Kamu makan enak di rumah, dan kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan." "Kakak Qinglian." Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. "Hujan deras, hati-hati mengemudi." Gu Qinglian memperingatkan berulang kali. "Oke, jangan khawatir." Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum ringan. Setelah berbicara, dia berbalik dan keluar. Melihat Long Zaitian bergegas ke hujan lebat dengan payung. Gu Qinglian merasakan perasaan tertekan di hatinya. Bab 425. Kakak ipar, kemana kakak akan pergi? Hujan sangat deras, dan ini sudah jam 7. Apa yang tidak bisa kamu lakukan besok? Long Yuner juga keluar dari kamar saat ini, melihat Long Zaitian bergegas ke hujan, dan bertanya. "Entahlah, mungkin ada sesuatu yang penting." Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan baru saja berkata. "Makanannya sudah siap, ayo makan." Gu Qinglian berkata kepada Long Yuner lagi. "Kakak tidak akan menunggu." Long Yuner bertanya. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali. "Ayo makan dulu. Nak, turunlah untuk makan." Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan baru saja berkata. Pada saat ini, Long Xiaoxi berteriak lagi. "Tunggu sebentar, aku sedang menonton ayah." Long Xiaoxi menjawab dengan keras. "Aku akan pergi melihat-lihat." Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian berkata kepada Long Yuner, dan kemudian naik ke kamar Long Xiaoxi. "Apa yang kamu lihat ayah, bagaimana cara makan?" Gu Qinglian berkata lagi. "Itu ayah." Long Xiaoxi menginjak bangku kecil, menepuknya di depan jendela, dan menunjuk ke jalan masuk di lantai bawah. Hujannya berkabut, tapi samar-samar aku bisa melihat mobil di bawah, dengan lampu polisi di atap, tapi samar-samar aku bisa melihat bahwa itu mobil mahal. "Kakak, aku membawa semua barangmu di bagasi mobil." Setelah Long Zaitian naik ke mobil, Lindsay merawat Long Zaitian Dao. "Sangat bagus." Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya berkata. "Dan benda ini, juga untukmu, hanya ada 5, setidaknya 1 yang bisa digunakan kali ini." Lindsay berkata, merentangkan telapak tangannya, dan ada 5 benda seperti jepit rambut di tangannya. Benda seperti jepit rambut itu terlihat sangat tajam. Masing-masing benda di atas memiliki naga ramping dengan cakar dan gigi. Duri naga. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memegang duri naga di tangannya. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya. "Dan yang ini adalah pelacak kami yang baru dikembangkan. Ini terhubung ke sistem pelacakan sistem intelijen kami dan dapat mengontrol keberadaan pihak lain kapan saja. Anda memakainya di pergelangan tangan Anda, dan saya akan mengajari Anda cara menggunakannya." Titik petik 2. Lindsay menyerahkan benda seperti gelang kepada Long Zaitian, dan berkata lagi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan menurut Lindsay, pelacak ada di pergelangan tangannya. Lindsay menekan tombol di gelang, dan layar virtual muncul di depannya. Titik merah adalah tempat dia pindah. Di daerah ini, tim dari perbatasan selatan kita sedang menjalankan misi. Aku telah memberitahu mereka untuk berhati-hati dengan orang ini. Orang gila ini mungkin akan menyerang tim kita dalam sebuah misi. Lindsay serius dan otentik lagi. "Jangan khawatir, dia akan mati malam ini."
Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya berkata. Di bawah pengajaran Lin Si, Long Zaitian dengan cepat memahami pengoperasian dan penggunaan gelang itu. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di sini. Long Zaitian tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia berkata kepada Lin Si. Tetap di sini. Mendengar ini, Lin Si sedikit bingung. Lindungi keluarga saya tidak mengizinkannya, keluarga saya mengalami kecelakaan. Nada bicara Long Zaitian dingin dan asli. Tetapi Lin Si ragu-ragu sejenak ketika mendengar kata-kata itu. Oke, kakak jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kecelakaan apapun di sini. Lin Si mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan ringan. Setelah apa yang terjadi 5 tahun yang lalu, kakak telah berubah dan menjadi lebih berhati-hati. Payung untukmu. Long Zaitian berkata kepada Lin Si, tetapi dia sendiri yang turun dari mobil, dan Lin Si juga turun dari mobil dan berdiri di sana memegang payung. Long Zaitian pergi ke kursi pengemudi, menyalakan mobil, dan meninggalkan komunitas, pergi Lin Si menunggu di tempat. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Gu Qinglian dan Long Xiaoxi. Kakak Qinglian, itu sepertinya kakak Lin Si. Long Xiaoxi memandang orang yang berdiri di tengah hujan dan berteriak. Kakak Lin Si. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut dan mengatakan bahwa wanita itu adalah Lin Si. Meskipun hujan deras sedikit berkabut, dia samar-samar bisa melihat sosok wanita yang luar biasa, berpakaian rapi. Iya, itu kakak Lin Si, tetapi mengapa kakak Lin Si berdiri di tengah hujan dan tidak memasuki rumah? Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia sangat yakin. Oke, turunlah untuk makan malam, aku akan turun dan menyuruhnya masuk. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan juga mengatakan bahwa karena dia adalah teman Long Zaitian, dia juga seorang tamu di rumah. Tetapi aku tidak tahu mengapa dia tidak masuk, hujan sangat deras di luar. Oke. Mendengar ini, Long Xiaoxi juga menjawab, dan turun untuk makan bersama Long Yuner. Biarkan Long Xiaoxi makan dulu, sementara Gu Qinglian membawa payung dan berjalan keluar. Di luar, di tengah hujan, Lin Si melihat ke villa yang terang benderang dengan beberapa perubahan melintas di matanya. Gu Qinglian berbelok di tikungan dan melihat Lin Si, tetapi pada saat ini, Gu Qinglian berhenti. Di tengah hujan deras, mata keduanya bertabrakan, dan mereka berdua berdiri berhadapan dengan pandangan kosong. Gu Qinglian terkejut dengan kecantikan wanita di depannya. Dengan temperamen yang luar biasa, menyegarkan dan cantik. Cantik dan berbudi luhur, lembut dan murah hati, inilah perasaan yang diberikan Gu Qinglian kepada Lin Si. Mereka berdua menyaksikan dengan tenang di tengah hujan, dan waktu seolah berhenti. Jika dia saudaramu, kamu juga bisa memanggilku Sister Qinglian. Hujan sangat deras, kamu harus masuk. Di luar terlalu dingin. Gu Qinglian yang bergerak, dia berjalan mendekat dan berkata kepada Lin Si. Kenapa kamu tidak bertanya apa yang aku lakukan di sini? Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan hanya bertanya. Melindungimu. Lin Si bertanya dengan sangat rapi. Mendengar ini, Gu Qinglian tertegun sejenak. Apakah dia pergi untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya? Gu Qinglian bertanya. Itu tidak berbahaya untuknya. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Sebaiknya kau masuk denganku dan makan. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata lagi, dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin tahu, dia tidak bisa meminta apapun dari mulut wanita ini. Dia hanya terkejut bahwa ada wanita cantik di samping Long Zaitian. Tidak, terima kasih, aku di sini saja, aku menunggu kakak kembali. Lin Si mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Gu Qinglian tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, Gu Qinglian hanya bisa berkata. Ada roti kukus di sini. Kamu lapar. Kamu memakai mantel ini. Jangan sampai sakit. Gu Qinglian melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Lin Si. Ada roti kecil di saku mantelnya. Setelah melakukan semua ini, Gu Qinglian masuk ke dalam rumah. Kakak ipar, siapa itu, mengapa kehujanan? Long Yuner juga bertanya, dia tidak melihat siapapun di tengah hujan. Dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan Long Xiaoxi. Teman kakakmu. Menyuruhnya dia masuk, dia tidak mau masuk. Ayo makan semua. Gu Qinglian berkata kepada Long Yuner. Lin Si melihat ke belakang kepergian Gu Qinglian, dan kemudian melihat mantel dan roti di tangannya, merasa sedikit rumit. Aku kalah. Setelah waktu yang lama, Lin Si akhirnya mengucapkan 3 kata. Bab 426. Melihat villa yang terang benderang, Lin Si memiliki perasaan campur aduk, dia tidak tahu mengapa dia mengatakan kata-kata seperti itu. Dia kalah? Kalah dari apa? Dia sendiri tidak mengetahuinya. Dia hanya berdiri di sana, menunggu waktu berlalu sedikit demi sedikit. Long Zaitian melaju sangat cepat. Lampu polisi di mobilnya berkedip-kedip. Di malam hujan, kendaraan di jalan raya secara sadar memberi jalan untuknya. Brengsek, mobil macam apa ini? Cepat sekali, gimana kalau naik pesawat? Bu, setidaknya 180 km dengan kecepatan ini. Ini pertunjukan, ada lampu polisi di Rolls-Royce ini, sepertinya orang-orang dari pemerintah menjalankan tugas.
Melihat Rolls-Royce lewat, pengemudi yang memberi jalan sangat terkejut. Di malam hujan seperti itu, bukankah fatal mengendarai mobil begitu cepat? Long Zaitian mengemudikan mobil, tapi kecepatan mobil masih meningkat. Karena lampu polisi di atap, tidak ada yang menghentikannya di jalan. Setelah meninggalkan kota, ada lebih sedikit mobil di jalan. Long Zaitian sudah menjadi Rolls-Royce. Dia mengemudi secepat mungkin, menuju tujuannya di luar kota barat. Kota Linjiang, di antara klub medis mewah keluarga Wang. Wang Chonglin dan Kai Shengmei sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Pada saat ini, Kai Shengmei sedang duduk, tetapi Wang Chonglin sudah berjalan di sekitar rumah, terlihat sangat cemas. Apa gunanya kamu terburu-buru? Kai Shengmei memandang Wang Chonglin yang bergoyang ke depan dan ke belakang, dan berkata dengan marah. Pembunuh itu, dia mengambil tugas dan mengambil tugas, mengapa begitu terkenal? Wang Chonglin mengutuk keras. Apa yang kamu takutkan, tidak ada yang tahu kita melakukannya. Ketika Kai Shengmei mendengar kata-kata itu, dia tidak peduli dengan yang asli. Kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Di kota Linjiang, ada dua keluarga seperti keluarga Wang kami. Kami memiliki kemampuan untuk menemukan pembunuh di platform itu. Bukankah keluarga lain memilikinya? Mendengar kata-kata itu, Wang Chonglin menjelaskan dengan sangat gelisah. Bagaimana jika mereka tahu? Mereka juga pernah melakukannya. Ketika Kai Shengmei mendengar kata-kata itu, dia masih tidak peduli. Bagaimana ini bisa sama? Ini adalah kemarahan publik, apakah kamu mengerti, orang gila itu? Lihat apa yang dia katakan, dia berani terus memposting video, dia memprovokasi seluruh Daxia, dan zona perang selatan, menurutmu bagaimana? Itu terkait pihak yang berkepentingan, apakah dia akan dengan mudah melepaskannya? Jika dia tertinggal, kita akan selesai. Ekspresi Wang Chonglin sedih. Pada saat inilah Laoni berjalan masuk dari ruangan, dengan tergesa-gesa. Ni tua, ada apa? Melihat ini, Wang Chonglin bertanya. Tuan muda tertua bertanya tentang masalah di sini, dan bertanya apakah pembunuhan yang terjadi kemarin terkait dengan pembunuh yang kami sewa. Pada saat ini, Laoni bertanya. Bagaimana kamu menjawab? Wang Chonglin bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku belum menjawab, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi, jadi aku kesampingkan untuk saat ini. Ketika Laoni mendengar ini, dia juga berkata. Bagus sekali, jawab saja seperti ini, masalah ini sudah menjadi begitu besar. Begitu masalah itu terungkap, kita harus menyelesaikannya. Ketika Wang Chonglin mendengar ini, dia sangat malu. Jika hal seperti itu terjadi, apalagi dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bahkan keluarga Wang mungkin tidak mau maju untuk melindunginya. Yah, apakah ada cara bagimu untuk menghubungi orang gila itu dan memberitahunya untuk tidak menjadi gila? Tidak masalah jika dia mati di sini, jangan libatkan kami. Wang Chonglin memikirkannya sebentar, dan kembali serius dan otentik. Tidak ada cara untuk menghubungi ini. Ini terlalu sulit. Informasi antara majikan dan si pembunuh awalnya rahasia. Ketika Laoni mendengar ini, dia sangat malu. Rahasia? Berakhirlah jika dirahasiakan, semua orang tidak tahu, dan orang lain juga tidak. Kai Shengmei menyela lagi. Kamu adalah wanita yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu tidak tahu kapan kamu akan mati. Rambutmu panjang dan pengetahuanmu pendek. Ketika Wang Chonglin mendengar kata-kata itu, dia langsung menegur. Ketika Kai Shengmei mendengar kata-kata itu, dia hanya mengerutkan bibirnya dan tampak acuh tak acuh. Mari kita lihat situasinya dulu, tidak ada gunanya panik sekarang, kita tidak tahu apa-apa sekarang. Setelah Wang Chonglin menghela nafas ringan, katanya. Itu hanya bisa menjadi yang pertama. Ketika Laoni mendengar ini, dia juga berkata. Sekitar 1 jam setelah meninggalkan kota, mobil Long Zaitian berjalan di hutan yang luas di pinggiran Sicheng. Ketika jalan itu hilang, Long Zaitian memarkir mobil di ujung jalan. Lebih dari 200 km sebelah barat kota Linjiang, yang merupakan wilayah perbatasan-perbatasan selatan. Hanya ada rumah tangga retail yang tersebar di sekitarnya, dan tidak ada kota besar. Di ujung jalan, ada hutan gelap tak berujung. Hujan lebat akhirnya berhenti sepanjang malam, dan langit menjadi cerah. Di langit, bahkan ada putaran cahaya bulan. Dengan cahaya bulan, hampir tidak mungkin untuk berjalan di hutan. Setelah menghentikan mobil, Long Zaitian tidak segera turun dari mobil, tetapi menyalakannya. Perangkat di tangannya menunjukkan bahwa dia tidak jauh dari target. Setelah menyiapkan segalanya, dia turun dari mobil dan berjalan ke dalam hutan tanpa batas. Pohon-pohon di hutan sangat tinggi, tetapi cahaya bulan masih bisa bersinar setelah hujan. Di kedalaman hutan, di tebing di ketinggian yang memerintah, ada suara orang yang samar. Lao He, katamu, mengapa kita memiliki aturan seperti itu di perbatasan selatan? Tempat ini, burung tidak buang air, mengapa kita membutuhkan pertahanan putaran harian? Selain itu, kita adalah regu divisi khusus udara, mengapa kita ditempatkan di tempat ini? Ding En bersembunyi di tebing dan berbisik kepada lelaki tua di sampingnya. Berdasarkan intelijen yang tidak dapat diandalkan, kami telah melacak target selama sebulan, dan itu ada di sini malam ini. Lao Dia menjawab dengan dingin. Kecerdasan yang tidak dapat diandalkan. Kecerdasan yang tidak dapat diandalkan, apakah kita masih di sini? Mendengar ini, Ding En sangat terdiam.
Wah, tidak bisa diandalkan bukan berarti tidak mungkin. Surga menghadiahi kerja keras. Mungkin target akan muncul malam ini. Meskipun informasinya tidak bisa dijamin akurat, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, pria parubaya lainnya mengatakan bahwa nama keluarga pria parubaya itu adalah Zhu, dan usianya hampir sama dengan He San. Dalam tim, semua orang memanggilnya Lao Zhu. Hanya kamu dan Lao He, pakai celana. Kata Ding dengan cemberut. Kamu pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi di Xicheng, kota Linjiang kemarin. Mari kita perhatikan target itu. He Zan berbicara saat ini, dan nadanya sedikit bermartabat. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu adalah pembunuh dari luar negeri? Dia tidak mungkin datang ke tempat di mana burung tidak buang air, kan? Ding En mendengar kata-kata itu, jadi dia bertanya. Sulit untuk mengatakan, bagaimana jika itu benar-benar datang. He Zan mendengar kata-kata itu, baru saja berkata. Ayo, mari kita selesaikan ini. Ding En sangat percaya diri. Anakmu mungkin terlalu banyak berpikir. Itu pembunuh daftar pembunuh Liga Pembunuh. Kekuatannya sangat menakutkan. Kita belum tentu lawannya. Lao Zhu mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya, agak ragu. Dudu. Pada saat itulah perangkat komunikasi di tubuh He Zan berdering. Bab 427. Skuad ke-7, pasukan ke-7, ini adalah pusat komando. Suara dingin datang dari earphone He Zan. He Zan, Kapten Regu ke-7, tolong instruksikan. He Zan merendahkan suaranya. Saat ini, keberadaan pembunuh insiden pembunuhan Xicheng telah dikonfirmasi. Itu adalah 1 kilometer di sebelah barat daya area misi Anda. Anda harus sangat berhati-hati. Setidaknya ada 2 target. Setelah target ditemukan, mereka akan segera dibunuh. Kami telah mengatur personel khusus untuk membersihkan mereka di titik-titik yang ditentukan. Di sisi lain komunikator, sebuah suara dingin berkata. He Zan telah menerimanya, silakan pergi ke puncak dan yakinlah. He Zan mendengar kata-kata itu dan menjawab, lalu dia mematikan komunikator. Gila, kamu menang lotre. Pembunuh gila itu aktif di dekat kita, 1 kilometer ke barat daya. Setelah He Zan mengakhiri panggilan, dia memarahi dengan ringan. Lao He, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ding En memandang Lao He dan bertanya. Dia pasti memiliki tujuan datang ke tempat ini. Seseorang telah dikirim untuk membersihkan target. Ketika Lao He mendengar kata-kata itu, dia hanya acuh tak acuh. Lao He, ini adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, baru saja melihat kesempatan untuk membuat perbuatan baik berlalu begitu saja. Ketika Ding En mendengar ini, dia sedikit tidak mau jujur. Engah. Tiba-tiba, tembakan ringan datang, dan Lao Zhu di sebelahnya berteriak. Tidak, itu senapan sniper. Saya tertembak. Lao Zhu menjerit pelan, lengannya tertembak, mungkin karena jarak tembak yang sangat jauh, penembak jitu tidak mengenai kepalanya dengan tepat. Zhu tua, bagaimana kabarmu? Lao dia minum dengan lembut. Tidak apa-apa, itu adalah lengan yang tertembak, dan pihak lain memiliki kacamata penglihatan malam. Jadi kamu menyembunyikan kecepatanmu. Lao dia minum dengan lembut. Pada saat inilah Ding mengubah posisi penembak jitu dan dengan cepat mengamati situasi di sekitarnya, tetapi karena saat itu malam. Bahkan dengan peralatan penglihatan malam, dia tidak dapat mengamati terlalu jauh. Pihak lain jelas siap, dan semuanya berada di bawah kendali pihak lain. Cek cek cek, prajuritmu di perbatasan selatan memang seperti itu. Pada saat itulah suara negatif terdengar, yaitu Daxia dengan penekanan asing, dan itu terdengar sangat canggung. Ketika ketiganya mendengar kata-kata itu, hati mereka terkejut. Di bawah sinar bulan, belati yang menyilaukan bersinar terang, dan mata Lao Zhu cepat dan dia bergegas menuju bayangan gelap tidak jauh. Bang! Kecepatan bayangan itu sangat cepat, dan satu kaki yang berat mendarat di Lao Zhu. Melihat ini, Lao He menarik belati yang diikatkan ke kakinya, dan bergegas menuju bayangan. Tetapi keterampilan bertarung bayangan itu sangat hebat, hanya beberapa gerakan, He Zan terguling ke tanah. Dia adalah pembunuh profesional, kami bukan lawan, cepatlah. Ah! Dalam kegelapan, ada suara tulang patah, dan He Zan menjerit, jelas terluka parah. Lao He, Ding En mendengus pelan, tidak akan kulepaskan, nanti saya tampilkan videonya, video bunuh kamu dengan tangan saya sendiri. Kalau video ini dirilis pasti fans saya suka. Bayangan hitam berbicara dengan suara keruh. Jangan pikirkan itu, aku akan bertarung denganmu. Ini adalah suara Lao Zhu, dan kemudian, suara tubuhnya dipukul. Wah, cepat pergi, atau kamu akan mati, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Lao He berkata lagi. Mendengarkan kata-kata ini, Ding En sangat mendesak dan sangat ragu-ragu. Beri aku kematian, hahaha. Tawa hiruk pikuk datang. Ketika Ding En ragu-ragu, dia hanya merasa ada cahaya pisau yang menyilaukan di kepalanya. Dia menggunakan senapan sniper di tangannya untuk memblokirnya. Itu berguling dari tebing. Tebing itu tidak terlalu tinggi. Setelah berguling turun dari tebing, ia menarik Ding En dan bayangannya menjauh agak jauh. Ding En bangkit dari tanah dan menemukan rasa sakit di kakinya, yang jatuh. Titik. Melihat hutan di sampingnya, dia terlatih-tatih ke dalam hutan. Cek cek cek,
Jika kamu ingin pergi, bisakah kamu pergi? Setelah memasuki hutan, Ding mencoba yang terbaik untuk berjalan ke depan, tetapi karena kakinya terluka. Dia tidak bisa berjalan terlalu cepat, dan suara gelap selalu tertinggal di telinganya. Pada saat inilah bayangan hitam muncul di depannya, dia melihat ke atas, pihak lain akan segera memulai. Ding En melambaikan senapan sniper di tangannya dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi dia penembak jitu. Bertarung bukan keahliannya. Ini hanya beberapa trik. Dia tersungkur jatuh ke tanah. Beberapa kaki mendarat di tulang rusuk Ding, dan dia merasa tulang rusuknya telah patah beberapa kali. Bajingan, aku bertarung denganmu. Ding En menggertakkan giginya dan mematahkan senapan sniper di tangannya. Bang! Terdengar suara tembakan, dan Ding melepaskan tembakan, namun sayang dia tidak mengenainya. Baiklah, kamu membuatku merasakan ancaman kematian, jadi aku memutuskan untuk mengakhiri hidupmu sekarang. Bayangan di seberang berkata dalam bahasa Daxia yang lemah. Dia menyentuh telinganya, dan menemukan bahwa telinganya tergores peluru, memar dan berdarah. Dia hampir ditabrak oleh penembak jitu yang panik di depannya. Jika dia tenang sedikit lagi, dia pasti sudah tertembak sekarang. Bayangan itu datang selangkah demi selangkah. Ding En melihat bayangan itu dan meraihnya dengan tangannya. Apakah ini tuan yang sebenarnya? Mereka bertiga dirobohkan dengan mudah. Dia baru berusia di bawah 20 tahun. Apakah dia ada di tempat ini saat ini? Ding En penuh dengan kesedihan di hatinya. Tetapi pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan, dan dia tidak boleh duduk diam. Tidak ada tentara yang menyerah di perbatasan selatan. Dia menyeret kaki tunggulnya, bersandar di pohon besar, dan nyaris tidak berdiri, dengan wajah muram. Lihat wajahnya, siap untuk melakukan perjuangan terakhir. Duduklah dengan tenang, biarkan aku melakukan hal berikutnya. Pada saat ini, sebuah tangan besar diletakkan di bahu Ding En. Ding En membeku di dalam hatinya, tetapi setelah mendengarkan kata-kata orang yang datang, dia langsung rileks di dalam hatinya. Bisakah kamu mendekatiku dengan tenang? Ketika suara seperti itu datang, Xiao Ketua juga sedikit terkejut. Karena kamu sampah. Sampah. Hanya yang tua, yang lemah, yang sakit dan yang cacat. Seorang pria bertopeng berdiri dan berdiri kokoh di depan Ding En. Saudaraku, iblis asing ini sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Ding En berteriak, dia memikirkan apa yang dikatakan He Zhan sebelumnya. Yang di atas akan mengirim orang untuk membersihkan target. Apakah ini orang yang dikirim dari atas? Hanya saja Ding En memiliki beberapa keraguan di hatinya karena dia tidak tahu apa kekuatannya. Kamu siapa? Xiao Ketua mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Bukankah kau selalu mencariku? Ketika pria bertopeng itu mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan dingin. Baiklah, kamu yang disebut Raja Naga. Kudengar kamu sangat kuat. Xiao Ketua tidak percaya yang asli. Anda duluan. Nada bicara pria bertopeng itu dingin dan asli. Huff. Aku akan membunuhmu hari ini. Mulai sekarang, Daxia bukan lagi tempat terlarang bagi tentara bayaran. Xiao Ketua mendengus dingin, dan berkata, dia menembak lebih dulu. Belati di tangannya menyala, dan dia bergegas menuju pria bertopeng itu. Bab 428. Hanya saja kecepatan pria bertopeng itu sangat cepat. Xiao Ketua menerkam, tetapi dia berkibar di udara. Kecepatan seperti itu jelas mengejutkan Xiao Ketua. Sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan perasaan dingin datang dari belakangnya. Dia hanya merasakan hawa dingin di hatinya. Dia melemparkan belati ke belakangnya, tetapi pergelangan tangannya dicengkeram. Retakan. Terdengar suara tulang patah. Ah! Segera setelah itu, ada teriakan yang menusuk. Tangannya patah, tepatnya, itu dihancurkan oleh seseorang. Dia merasakan sakit yang tak tertandingi, dan pada saat yang sama penuh kejutan. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Yang akan menghancurkan pergelangan tangannya begitu dia meraihnya, apakah dia masih manusia? Kamu sangat lemah. 7 atau 8 tahun yang lalu, aku membunuh semua 50 pembunuh teratas di Liga Pembunuhmu. Setelah bertahun-tahun, 50 teratas baru telah tumbuh. Sepertinya sudah waktunya untuk putaran gelombang lain. Kalau tidak, aku khawatir aliansi pembunuhmu akan lupa mengapa Daxia adalah tempat terlarang bagi tentara bayaran dan pembunuh. Nada bicara pria bertopeng itu dingin dan asli. Nadanya tidak cepat, tetapi semakin lambat dia berbicara, semakin menakutkan dia merasa. Xiao Ketua berteriak lagi dan lagi, tetapi dia tidak lupa untuk melawan. Tetapi gerakan dan gerak kaki pria bertopeng itu sangat aneh, Xiao Ketua yang seperti orang gila bahkan tidak bisa menyentuh jaketnya. Apa? Ada teriakan lain, dan pria bertopeng itu mendarat di lutut Xiao Ketua, dan seluruh kakinya diinjak mundur 90 derajat. Ledakan. Tendangan lain mendarat di wajah Xiao Ketua, dan dia benar-benar berguling beberapa kali dan jatuh ke tanah. Pendahulumu jauh lebih kuat darimu. Kamu sangat tidak berguna, dan kamu ingin membuka pasar pembunuh di Daxia. Saya pikir masalah utama Anda bukanlah kurangnya kekuatan, tetapi masalah dengan otak Anda. Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Dia mendekati Xiao Ketua selangkah demi selangkah, Xiao Ketua melihatnya, penuh ketakutan.
Aku di sini hanya untuk menjalankan tugas, hasilnya sudah terlihat, kamu menang. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Xiao Ketua tidak tahu bagaimana memohon belas kasihan, hanya itu yang bisa dia katakan. Pemenangnya, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku? Seorang sampah sepertimu, yang disebut sebagai pembunuh yang sangat menjanjikan oleh Sanavado. Sepotong sampah. Pria bertopeng itu sangat sarkastik lagi. Dia berjalan dan menginjak kaki Xiao Ketua yang lain, dan kemudian menginjak jarinya satu persatu. Adegan itu sangat menakutkan. Ding En di samping menyaksikan situasi ini semua tercengang. Serangan ini terlalu kejam, ini adalah pria yang benar-benar kejam, terlalu ganas. Xiao Ketua menjerit lagi, dan akhirnya bahkan langsung pingsan kesakitan. Setelah dilempar seperti ini, dia sudah cacat jika dia tidak mati, dan dia sudah cacat dalam kehidupan ini. Dia juga punya pendamping yang menggunakan senapan sniper. Setelah Ding En bereaksi, dia berkata kepada pria bertopeng itu. Sudah mati, dia hanya melepaskan satu tembakan. Nada bicara pria bertopeng itu ringan dan otentik. Tuan ini, apakah Anda Raja Naga? Pada saat ini, Ding En berdiri, berlutut di tanah lagi, dan bertanya. Hanya saja pria bertopeng itu tidak berbicara, tetapi mencari sesuatu di Xiao Ketuo. Setelah beberapa saat, sepertinya dia tidak menemukan apa-apa. Tunggu, seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu. Pria bertopeng itu berkata dengan nada ringan dan otentik. Dia membawa tubuh Xiao Ketuo dan berjalan keluar dari hutan. Ding En ingin mengejarnya, tetapi karena kakinya tidak nyaman, dia tidak menangkapnya. Ding, ada apa denganmu nak? Pada saat ini, Hezan dan Lao Zhu datang dengan tangan masing-masing. Luka mereka tidak ringan, terutama Hezan, yang kakinya bahkan lebih patah. Untungnya, ketika Ding En melarikan diri, si pembunuh mengejar dan membunuh Ding En. Jika tidak, luka di tubuh mereka pasti tidak akan seperti ini. Lao He, bagus sekali, tidak ada dari kalian yang mati. Ding En mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Tetapi pada saat ini, dia masih berlutut di tanah, dan arah berlututnya adalah arah yang ditinggalkan pria bertopeng itu. Wah, ada apa? Bagaimana dengan si pembunuh? Lao He menahan rasa sakit dan bertanya. Hilang, kata Ding En. Kenapa dia pergi? Lao Zhu juga sangat ragu. Dia dibawa pergi. Ding En masih berlutut di tanah dengan bodoh, menjawab pertanyaan kedua orang itu. Dibawa pergi oleh siapa? Tanya lelaki tua itu. Sepertinya itu, Tuan Raja Naga. Seorang pria bertopeng muncul barusan, dan dia dijatuhkan dengan 2 pukulan. Tuan, itu adalah tuan dari para tuan. Ding En sangat bersemangat dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh dalam daftar pembunuh, dan dipermainkan seperti boneka oleh pria bertopeng tadi. Apa-apaan? Ketika Lao He mendengar ini, dia sangat terkejut. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya juga sangat kuat. Itu bisa menghancurkan tangan orang dengan satu genggaman, dan tembakannya sangat ganas. Ding En masih sangat bersemangat, Lao Zhu dan He Zan saling memandang dengan keraguan di mata mereka, dan anak itu tercengang. Pembunuhnya mengatakan dia adalah Raja Naga Raja. Ding sangat bersemangat lagi. Bagaimana Raja Naga bisa muncul di tempat ini, bocah? Ketika Lao He mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengernyit. Lao He, jangan katakan itu, saya mendengar bahwa orang ini menargetkan Raja Naga. Tidak mengherankan bahwa Raja Naga mengambil tindakan saat ini. Lao Zhu memikirkannya dengan hati-hati, dan berkata lagi. Bagaimana ini mungkin? Raja Naga telah hilang selama bertahun-tahun, bagaimana itu bisa tiba-tiba muncul? Mungkin hanya Tuan yang dikirim dari atas, bagaimana mungkin Tuan Raja Naga? Hezan masih merasa sedikit aneh. Saya merasa bahwa itu adalah Raja Naga. 7 atau 8 tahun yang lalu, Raja Naga membunuh semua 50 pembunuh teratas dalam daftar pembunuh. Apakah ini benar? Ding En sangat bersemangat dan otentik lagi. Aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Aku hanya tahu pembunuh bayaran di luar tidak berani datang ke Daxia dengan mudah. Alasan spesifiknya tidak diketahui. Lao He berpengetahuan luas, dan saat ini, dia juga sedikit ragu. Seharusnya ada 2 pembunuh, bagaimana dengan penembak jitu lainnya? Pada saat ini, Lao Zhu tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia berkata kepada keduanya. Bahwa lengannya terluka, dan kakinya juga terluka, tetapi masalah berjalannya tidak besar. Sementara seluruh kaki Lao He patah. Hanya satu kaki yang bisa pergi. Secara relatif, cedera Ding adalah yang paling ringan, dia baru saja jatuh. Tuan Raja Naga berkata dia sudah mati. Ding masih dingin dan asli. Ding En, apakah kamu sangat bodoh? Mengapa kamu masih berlutut? Melihat Ding En seperti ini, Lao He ingin naik dan menendangnya. Tapi sayangnya kakinya terluka dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berlutut untuk Raja Naga. Tuan Raja Naga baru saja pergi. Ayo kita kejar dia. Kita seharusnya bisa menyusul. Ding masih bersemangat, dan luka di tubuhnya sepertinya bukan apa-apa baginya. Jangan memperhatikan anak ini, ayo pergi dan lihat di mana penembak jitu itu bersembunyi. Lao Zhu memberi selamat kepada orang tua itu. Tunggu aku akan pergi melihatnya juga, untuk melihat apakah dia benar-benar mati.
Ding En menyeret kakinya dan mengikutinya dengan pincang. Bab 429. Nak, bisakah kamu mengidentifikasi di mana penembak jitu itu menembak? Lao Zu dan Lao He berjalan ke depan dengan bantuan dan bertanya. Dilihat dari pengalamanku, seharusnya arah itu. Ding En menunjuk ke suatu arah dan berkata. Sebagai penembak jitu, mereka memiliki persepsi khusus tentang posisi lawan. Penembak jitu memilih posisi sniping secara teratur. Mereka bertiga terlatih-tatih ke arah itu, bekerja sangat keras. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa orang itu benar-benar mati. Pada akhirnya, mereka bertiga menemukan mayat orang asing dalam penyergapan yang sangat rahasia. Benar-benar mati. Melihat ini, Lao Zu sedikit terkejut. Dia masih sedikit bingung sebelumnya, mengapa setelah pihak lain melepaskan tembakan, dia tidak pernah menembak lagi. Logikanya, jika kemampuan Night Vision memungkinkan, jika ada tembakan, jika lawan tidak terbunuh, penembak jitu akan melanjutkan. Apalagi tempat mereka bertiga berada tidak terlalu tersembunyi. Tampaknya penembak jitu itu terjerat dan kemudian terbunuh. Dengan pisau di tenggorokannya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lao He menyeret kakinya yang patah dan terengah-engah saat dia melihat tubuh itu. Jika orang itu tidak tiba-tiba muncul, pasti mereka terbaring di sini sekarang. Bagaimana kamu tahu dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi? Mendengar ini, Ding En bertanya dengan ragu. Pistolnya baru saja diisi dan dia akan menembakkan tembakan kedua, tetapi tembakan kedua tidak keluar. Seorang penembak jitu yang matang, yang dapat menentukan target lagi dalam waktu yang sangat singkat, dan menembak. Dia jelas juga memiliki kemampuan, tapi dia hanya melewatkan tembakan kedua. Ketika Lao He mendengar kata-kata itu, dia hanya menjelaskan dengan ringan. Tenggorokannya dipotong langsung. Itu terlalu kejam. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya dengan akurat. Lao Zu melihat luka almarhum dan sangat emosional. Kalau begitu Tuan Raja Naga memiliki kemampuan seperti itu. Ding En sedikit bersemangat. Tidak mungkin. Ketika Lao He mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya lagi. Kenapa tidak mungkin? Iblis asing itu sangat kuat, di depan pria bertopeng tadi, dia seperti mainan. Di dunia ini, selain Raja Naga, siapa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Ding En sedikit sangat yakin. Kecuali di medan perang dan membunuh orang di luar medan perang, Raja Naga akan selalu meninggalkan duri naga di tubuh korbannya. Tetapi saya telah memeriksa dan tidak ada duri naga di tubuhnya. Lao He sedikit mengernyit dan menjelaskan. Begitukah? Tapi, orang itu sangat kuat. Mendengar ini, Ding En sedikit kecewa. Jangan berkecil hati, kita milik divisi khusus udara, dan pertempuran jarak dekat bukanlah kekuatan kita. Namun, kita perlu memperkuat pelatihan di masa depan. Dibandingkan dengan pembunuh profesional ini, kita masih jauh di belakang. Ketika Lao He mendengar kata-kata itu, dia menjadi tenang dan berkata dengan ringan. Gila? Jika bukan karena serangan menyelinap ini, aku akan meledakkan kepala anjing mereka sebelum mereka menembak. Rasa sakit yang menusuk datang, dan Ding En sedikit tidak yakin, dia tidak pernah merasa malu seperti hari ini. Ini adalah musuh. Bagi musuh, apa yang kamu tahu selalu terbatas. Musuh akan selalu mencoba segala cara untuk membunuhmu, termasuk serangan diam-diam. Ketika Lao He mendengar kata-kata itu, nadanya ringan dan otentik. Nak, kamu harus belajar banyak. Ada banyak orang kuat di dunia ini. Meskipun kami lebih kuat dari orang biasa, dibandingkan dengan keberadaan beberapa profesi, kami tidak cukup. Lao Zu juga sangat emosional. Itu benar, apa yang dikatakan dua kakak laki-laki itu masuk akal, Matt, hampir mati malam ini. Ding En membungkukkan tangannya ke arah mereka berdua, duduk di tanah, memandang bulan di langit melalui hutan lebat, dan berkata dengan emosi. Akan ada banyak hal yang lebih berbahaya daripada ini di masa depan. Hari ini berada di bawah kendali yang di atas, dan yang di atas telah mengirim orang. Ketika Lao He mendengar kata-kata itu, dia mengeluarkan tembakau kering dari tangannya dan menemukan bahwa itu sudah basah. Dia mengambil beberapa yang tidak basah, menggulungnya, dan mulai merokok. Menurutmu apa yang dilakukan pria itu dengan tergesa-gesa? Aku belum berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupku. Pada saat ini, Ding En sedang berbicara tentang yang asli. Rasanya tidak benar. Iblis asing mengatakan bahwa orang itu adalah Raja Naga. Mendengarkan percakapan di antara mereka, itulah yang dia maksud. Ding En berpikir bolak-balik dan terus berbicara, tetapi tidak ada yang memperhatikannya, ketiganya terluka dan hanya bisa duduk di tanah. Berdengung. Pada saat itulah sebuah helikopter muncul di langit. Orang yang menangani pemakaman ada di sini, ayo pergi. Lao He memandang ke langit, melemparkan puntung rokok ke tanah, dan berkata. Ketika dua lainnya mendengar kata-kata itu, mereka juga menghentikan pekerjaan di tangan mereka. Waktu berlalu menit demi menit, dan hujan lebat di kota Linjiang telah berhenti selama lebih dari 2 jam. Segera jam 12 pagi. Long Xiaoxi dan Long Yuner sudah tertidur, sementara Gu Qinglian masih terjaga duduk di aula. Di atas meja, adalah makanan yang dia tinggalkan untuk Long Zaitian. Rencana awalnya adalah memasukkan makanan ke dalam lemari es. Tetapi dia berpikir bahwa Long Zaitian akan dapat makan 2 suap nasi panas segera setelah kembali dari luar.
Jadi dia meletakkan makanan di atas meja, tetapi hanya memanaskan makanan 2 atau 3 kali, sudah hampir pukul 1 dini hari. Long Zaitian belum juga kembali. Saya tidak tahu apakah Lin Si masih menunggu di luar, pikir Gu Qinglian dalam hati. Tetapi dia tidak pergi untuk melihat, hanya melirik waktu lagi, ini sudah jam 1. Setelah pukul 1, tidak ada mobil yang terlihat di luar kota Linjiang. Setelah pukul 2, sebuah Rolls-Royce terbang ke kota dari arah Xicheng. Kecepatan mobil sangat cepat, menuju Gunung Yunlan. Ketika Long Zaitian kembali ke villa di Gunung Yunlan, Lin Si masih berdiri di sana, Long Zaitian memarkir mobil di depannya dan keluar dari mobil. Kakak, bagaimana kabarmu? Melihat ini, Lin Si bertanya, dia telah menjaga tempat ini, dan informasi di luar pada dasarnya tidak sampai ke telinganya. Sudah ditangani. Saya mengambil video sebagai tanggapan saya kepada Liga Pembunuh atas insiden ini. Anda mengirim video yang saya berikan kepada Anda, dan video yang dikirim oleh Sanavado ke media sosial luar. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Ini akan memakan waktu untuk menyelidiki secara menyeluruh orang yang mengeluarkan misi. Jika ada berita, saya akan segera memberi tahu kakak. Ketika Lin Si mendengar ini, wajahnya dingin dan asli. Yah, bagasi mobilnya sedikit kotor, kamu bisa membersihkannya sendiri. Nanti aku kirim videonya. Ketika Long Zaitian mendengar ini, dia hanya menjawab dan berkata, oke, gaun ini diberikan oleh kakak iparku. Ambil kembali. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia juga menanggapi dan menyerahkan pakaian di tangannya kepada Long Zaitian. Setelah pertukaran singkat, Long Zaitian adalah yang pertama pergi dan berjalan menuju vilanya. Melihat kepergian Long Zaitian, Lin Si merasakan sesuatu, mengambil kunci mobil, dan membuka bagasi mobil, melihat ke bagasi. Bab 430. Hanya saja bagasinya, seperti yang Long Zaitian katakan, hanya sedikit kotor dan ada sedikit darah di atasnya. Selain itu, tidak ada barang tambahan. Sepertinya kakakku benar-benar menanganinya dengan baik. Setelah mengkonfirmasi semua ini, Lin Si masuk ke mobil, menyalakan mobil dan pergi. Ketika Long Zaitian kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Gu Qinglian masih duduk di aula. Kenapa kamu basah? Bukankah aku memberimu payung ketika aku keluar? Saat pintu terbuka, Gu Qinglian buru-buru berdiri, melihat penampilan Long Zaitian yang basah. Dengan banyak daun di rambutnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pergi keluar untuk melakukan beberapa tugas, tetapi saya tidak punya waktu untuk memegang payung. Payung itu diletakkan di mobil Lin Si, dan saya lupa membawanya. Saya sempat memintanya untuk membawanya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, menemukan handuk dan menyekanya sesuka hati. Lupakan saja, payung tidak berharga beberapa dolar. Mandi air panas, aku akan membantumu mendapatkan pakaianmu, dan kemudian membantumu menghangatkan piring. Gu Qinglian melepaskan pakaian Long Zaitian dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Sambil melakukan ini, dia berkata kepada Long Zaitian. Terima kasih. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia memasuki kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim video dari ponsel ke Lin Si. Video itu tidak besar, dan dikirim dalam waktu singkat. Diterima, kakak, saya berencana untuk memposting satu demi satu. Pertama video permintaan maaf dari Sanavardo, dan kemudian yang ini. Sore ini, video yang diposting oleh si pembunuh telah menjadi populer di media sosial di luar. Ada teori di luar itu. Aliansi pembunuh tidak terkalahkan, dan saya tidak memiliki perlawanan di Daxia. Setelah Lin Si menerima videonya, dia mengirim pesan ke Long Zaitian. Ngomong-ngomong, buat poin penting. Mereka pernah menyinggung Daxia, dan kami mengambil 3 kepala dari 50 pembunuh teratas dalam daftar pembunuh Liga Pembunuh. Raja Pembunuh, Turner, mendengar bahwa dia telah menjadi Raja Pembunuh selama bertahun-tahun. Saya membiarkan dia menjadi Raja Pembunuh. Saya tidak membiarkan dia melakukannya, dia bukan apa-apa. Long Zaitian hanya menjawab, dimengerti. Aliansi pembunuh hanyalah keberadaan seperti anjing di depan kakak. Apakah mereka juga memenuhi syarat untuk menjadi sombong? Lin Si sangat menghina, tetapi Long Zaitian tidak pulih ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia melepas pakaiannya dan pergi ke kamar mandi. Air panas membersihkan noda di tubuhnya dari awal hingga akhir. Sudah 5 tahun, dan dia belum menembak selama 5 tahun, meskipun agak tersentak-sentak, itu masih tidak berbahaya. Ketika Long Zaitian keluar dari kamar mandi, sudah ada meja hidangan panas di atas meja makan. Aku sudah menghangatkannya untukmu, makanlah. Gu Qinglian duduk di depan meja, menghadap Long Zaitian. Ini kerja keras, mengapa kamu menungguku? Aku akan kembali ketika aku selesai. Long Zaitian duduk di meja dengan nada tenang. Makanlah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia tidak menjawab, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Long Zaitian mengubur kepalanya dan makan ketika dia mendengar kata-kata itu. Sementara Gu Qinglian memegang dagunya dan melihat Long Zaitian makan. Menyadari tatapan Gu Qinglian, Long Zaitian tersipu, merasa sedikit malu. Kenapa kamu tidak bertanya apa yang aku lakukan di luar?
Tanya Long Zaitian. Apa yang ingin kamu katakan ketika kamu keluar? Katakan saja, jika kamu tidak mengatakannya, apalagi yang aku tanyakan. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, hanya membenamkan kepalanya dalam makan. Dia keluar tanpa makan, dan sekarang dia benar-benar lapar. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah pulang ke rumah dalam angin dan embun beku di malam hari. Dan menikmati makanan panas untuk dimakan dan sup panas untuk diminum. Long Zaitian merasa hangat di hatinya. Setelah makan, sudah lewat jam 3. Long Zaitian sedang bersandar di tempat tidur, menggesekkan sesuatu di ponselnya. Gu Qinglian juga naik ke tempat tidur, menutupi kakinya dengan selimut, dan kemudian melihat ponsel Long Zaitian. Ini adalah situs asing. Long Zaitian sedang menonton video. Dalam video itu, masih pria yang mengenakan topeng badut. Teman-teman terkasih, apakah kamu melihatnya? Saya di Daxia sekarang, saya membunuh orang, mereka adalah anggota keluarga dari perang yang mati di zona perang selatan Daxia, dan sekarang benda lama ini telah dibunuh oleh saya. Apa semacam tempat terlarang untuk tentara bayaran? Zona perang selatan apa? Raja naga apa? Mereka bahkan tidak bisa melindungi anggota keluarga mereka sendiri. Adapun gadis kecil ini, aku akan memberinya hadiah khusus, hehe. Pria yang memakai topeng badut itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian gadis kecil di pojok memakan sesuatu. Gadis kecil itu ketakutan dan berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan beracun lawan. Ini adalah bom kecil, dan itu akan menjadi teka-teki yang menarik, para penggemarku yang terkasih. Tebak apakah yang disebut Raja Naga akan menyelamatkan anak itu? Badut bertopeng berkata ke kamera lagi. Ini terlalu mesum, orang seperti itu benar-benar pantas mati. Ketika Gu Qing melihat video ini, dia sedikit marah. Dia tahu apa yang terjadi di rumah sakit hari ini, tetapi melihat gadis kecil disiksa dengan cara ini membuatnya sedikit marah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, hanya mengklik komentar di bawah. Video blockbuster ini tidak diragukan lagi di-repost oleh banyak orang, meski hanya 7 atau 8 jam, jumlah komentarnya sudah ratusan ribu. Sukanya sudah puluhan juta, dan repostnya pun semakin banyak. Xiao Ketuo, bagus sekali, mengapa Daxia tempat terlarang bagi tentara bayaran? Mereka awalnya adalah ras yang lebih rendah. Ini adalah komentar teratas, dengan lebih dari 30.000 balasan dan ratusan ribu suka. Balasan berikut adalah pujian dan pelecehan. Bunuh temanku, kamu akan mati. Ini adalah komentar kedua, dan masih memiliki puluhan ribu balasan dan ratusan ribu suka, ini adalah balasan yang paling menyenangkan. Hehe, tonton terus, semoga bisa update video lagi dan saksikan Saoke menjadi raja pembunuh yang baru. Ini adalah komentar ketiga. Aku musim panas yang besar, tidak ada yang akan berdiri dan mengirim anjing ini ke surga. Ini adalah komentar keempat. Masih banyak balasan dan suka. Setelah membaca komentar ini secara acak, Long Zaitian berhenti membaca. Kami orang Daxia, memprovokasi mereka. Niat mereka sangat kejam. Gu Qinglian melihat komentar ini dan berkata dengan sangat marah. Selama kamu kuat, kamu bisa membuat mereka tutup mulut, dan jika kamu menyinggungku, kamu akan membayar 10 juta kali. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Oke, tidurlah. Mungkin ada kabar baik besok. Long Zaitian berbaring dan berkata pada Gu Qinglian. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi baru saja mematikan layar ponsel Long Zaitian, mengesampingkannya, dan masuk ke dalam selimut. Kabar baik apa yang akan ada besok? Gu Qinglian masuk ke dalam selimut dan bertanya dengan lembut di telinga Long Zaitian. Mungkin orang ini akan mati besok. Dia ada di kota Linjiang, dan semua orang khawatir. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.